nggak transparan, ya mungkin sabarlah, namanya juga orang sakit. Tuh. Ya sabarlah, namanya orang sakit. Anjay juga lu, Gus. Betul, mentransfer 90 juta ke Wawa. Iya, itu benar. Hah? Ke anak Wan. Keluarga lu yang begini-begini nih, Gus. Nah, duit lu puter-puterin, Gus. Nggak cuma duit lu puterin, Gus. Omongan lu puterin juga, Gus. Donatur-donatur yang ngasih ke Agus itu nggak ada juga dibilang di deskripsinya buat donasi pengobatan. Lu kemarin-kemarin minta uang donasi itu buat apa, Gus? Kalau bukan buat berobat. Buat beli kain kapan? Harus ada deskripsinya. Gus, ini sumbangan untuk kamu buat beli kapas, Gus. Tapi jangan ditaruh di mata, Gus. Di hidung. Mau tahu keadaan kita langsung datang kemari, gimana sini apa adanya. Kalau hidup kita mah nggak ada yang dibuat-buat. Pincang-pincang di pagi-pagi ambiar tuh dibuat-buat nggak, Gus? Makanya saya berani demi Allah demi Rasulullah, emang saya nggak merasa nerima uang itu. Bawa W-nya apa, teman-teman? Tiba-tiba batu langsung diperban matanya. Nah, mulutnya harusnya diperban, Mbak. Aku harus dampingin Agus terus gitu, karena dia kan penyemangat Agus gitu. Itu penyemangat Agus. Terus istrinya gimana? Nggak ada yang menanya istrinya. Kamu Elmi, kamu siap nggak Agus ini mendampingi Agus seumur hidup? Itu aja yang bisa Agus sampaikan. Wawa adalah penyemangat Agus. Istri lu gimana, Gus? Mbak Elmi, lari dari boti ini, Mbak Elmi, lari! Hai, apa kabar kamu? Balik lagi di Let's Go. Apa kabar kalian? Semua kalian baik-baik aja. Kembali lagi kita membahas kasus Boti ini ya. Waduh, bocah TikTok ini. Mas Agus. Yang kabarnya akan berangkat ke Singapura untuk berobat ya. Berobat apa sih siapa yang biaya ini, Mas Agus? Jadi seperti biasa kemarin katanya ada TV nasional datang ke rumah Agus. Nah, Agus ini kembali menangis, guys. Kembali mengeluarkan jurus-jurus Agus sedihnya. Aku sedih banget. Anjay. Apakah ada yang percaya? Tidak ada. Tidak ada yang percaya lagi, Mas Agus. Bagaimana nih, Mas Agus? Nah, jadi kita akan lihat ya beberapa kejanggalan yang disebutkan oleh Mas Agus. Nggak beberapa, kayaknya banyak deh. Kita lihat aja ya. Itu gimana ceritanya sampai bisa laporin YouTuber Novi itu yang bisa dikatakan membuka jalan bagi Anda untuk mendapatkan pertolongan? Sebenarnya itu nggak ada niat sih mau ngelaporin. Cuman kan dari awal itu dia membuat statement itu Ya. di-upload di Instagramnya itu supaya orang berpikiran negatif ke kita semua gitu, nggak tahu permasalahannya apa gitu. Mungkin dia pengen transparan dari kita. Apa sih yang nggak transparan? Ya mungkin sabarlah, namanya juga orang sakit gitu. Tapi ya seperti itu. Anjay. kalian dengar nggak? Jadi dia bilang ya. Jadi Novi itu dia membuat statement di sosial media supaya orang-orang berpikiran negatif ke Agus. Lu suuzon bener, Gus, anjay. Novi itu membuat statement di sosial media supaya lu tahu diri, Gus, dan tidak menggunakan uang donasi seenak jidat lu, Gus. Anjay, itu maksud Novi. Suuzonnya bilang supaya orang-orang berpikiran negatif ke Agus, padahal emang Agus udah negatif duluan. Anjay. Terus dia bilang juga ya, Apa sih yang nggak transparan? Ya mungkin sabarlah, namanya juga orang sakit. mungkin dia pengen transparan gitu. Ya sabarlah, namanya orang sakit. Anjay juga lu, Gus. Lu marah-marah ke Novi, Gus. Orang sakit matanya apa jiwanya, Gus? Gokil nih Agus ya. Keren Mas Agus nih. Ya sabarlah, Mas Novi. Namanya orang sakit. Kan pengen transparan kan? Sabarlah. Anjay, dimarahin gitu Novi. Tapi kan dia nggak tahu saya itu juga buat apa, bayar utang juga buat diri saya. Kan Wawa kan ngerawat saya. Terus anak-anaknya ngebantuin saya. Ya. Jadi Anda betul mentransfer 90 juta ke tante, ke Wawa? Iya, itu benar. Hah? Ke anaknya? Oh, ke anaknya. Siapa yang terima? Anda ya? Nah, itu digunakan untuk keperluan? Untuk keperluan ibu. Untuk keperluan ibu ya? Iya, Apa itu? memang diberikan untuk kita untuk tanda terima kasih, ucapan terima Oke. kasih selama ini udah membantu. Anjay. Anjay. Jadi ditanya ya, bener tuh transfer 90 juta ke Wawa gitu. Agusnya bilang bener, Wawanya bilang enggak, ke anak saya. Wah. Yang mana yang bener nih? Ditanya ke anaknya. Emang bener itu 90 juta buat apa? Buat keperluan ibu. Anjay. Gus, keluarga lu tuh, Gus. Keluarga lu yang begini-begini nih, Gus. Nah, duit lu puter-puterin, Gus. Nggak cuma duit lu puterin, Gus. Omongan lu puterin juga, Gus. Duit diputer-puter untuk ke anaknya, dikasih ke Wawa. Nah, pas diomongin diputer juga. Nah, kebenaran lu puter juga, Gus. Anjay. Hebat Mas Agus dengan muter-muter. Mohon maaf ya, yang disebutkan di luar sana tidak perlu terima kasih. Betul. Kemudian
tidak menggunakan uang itu sebagaimana yang diperuntukkan. Jadi ceritanya itu dari awal kita tuh kan nggak ada perjanjian hitam di atas putih, tidak juga ada pengarahan. Gus, nanti kalau kamu dapat uang, jadi seperti ini ya, uang itu dimasukkan ke yayasan ya. Tidak ada seperti itu, perjanjian seperti itu dari awal. Maupun itu secara tertulis, maupun itu secara lisan, itu tidak ada sama sekali. Nah, pas kita dapat kayak gitu, yang pertama dulu kan dia nggak permasalahin itu yang 35 juta. Di rekening saya dapat 12, juta sekian-sekian. Dia nggak ada masalahin. Ya. Setelah udah gede kayak gini, kenapa dia permasalahin gitu? Anjay. Lihat, kalian bisa lihat nih, orang buta congornya hebat sekali guys. Jadi dia bilang ya, kita nggak ada perjanjian hitam di atas putih. Kalau ada pun lu nggak bisa lihat, Gus. Lu bisa lihat apa nggak, Gus? Nah, kenapa lu pengen ada perjanjian hitam di atas putih, Gus? Bisa lihat apa kagak? Jangan-jangan lu bisa lihat sebenarnya. Anjay, nggak ada perjanjian hitam di atas putih. Tidak ada omongan secara lisan. Apalagi statementnya Agus yang ini, guys. Kalau di Densu itu sama sekali Agus itu tidak meminta juga kan, gitu. Jadi itu donatur-donatur yang ngasih ke Agus itu nggak ada juga dibilang di deskripsinya buat donasi pengobatan. Ini setelah itu kenapa Mbak Novi itu sekarang itu berpendapat uang donasi itu buat pengobatan, padahal di deskripsinya kan nggak ada dijelasin. Anjay, kalian lihat nggak? Tensi ini naik, Gus. Kamu jadi buta, let's go kolesterol, Gus. Tensi naik, Gus. Anjay. Jadi donatur yang ngasih ke Agus tuh kan nggak ada deskripsinya gitu. Bahwa ini uang buat pengobatan Agus gitu. Kenapa Mbak Novi sekarang berpendapat uang donasi itu untuk pengobatan, padahal nggak ada deskripsinya, anjay. Terus lu kemarin-kemarin minta uang donasi itu buat apa, Gus? Kalau bukan buat berobat. Lu mohon uang donasi itu buat apa, Gus? Buat beli kain kapan? Ini pertanyaan, Gus ya. Buat siap ya beli kain? Apa tuh buat disiram lagi? Nah, ini pertanyaan kita, Gus. Atau buat biaya hidup Wawa? Lu bilang tidak ada deskripsi donatur itu untuk pengobatan Agus. Berarti kan lu bisa baca. Kenapa lu tahu? Kenapa lu tahu deskripsinya nggak ada deskripsi kayak gitu? Dari ribuan orang, nah lu bilang nggak ada deskripsi untuk pengobatan Agus. Dari mana lu tahu? Berarti kan lu bisa baca. Ini bukti lo guys, bahwa dia tuh bisa melihat. Dia bisa ngeliat, wah, dia cekin satu-satu, wah ini rekening Agus ada yang transfer nih. Tapi nggak ada buat pengobatan Agus, berarti Agus nggak usah berobat dong. Seperti itu, Gus. Anjay, Gus. Gila, terus lu buat donasi itu buat apa sebenarnya, Gus? Nanti kalau let's go donasiin ya, misalnya nih, ini melenceng sedikit ya. Kalau let's go donasiin, Gus, donasiin buat beli air keras lagi, siram ke mulut lu, Gus. Berarti apa lu lakuin, Gus? Apa seperti itu, guys? Nah, seperti itu, guys. Nah, berarti Agus ini, waduh, licik banget ya. Licik artinya licin dan cerdik, gitu. Dia harus sesuai deskripsi. Berarti kalau kalian sekarang, kalian sumbang ke Agus, harus ada deskripsinya. Gus, ini sumbangan untuk kamu buat beli kapas, Gus. Tapi jangan ditaruh di mata, Gus. Di hidung. Apa kayak gitu? Ini pertanyaan kita ya. Apa Mas Agus maunya kayak gitu? Didonasiin, dikasih deskripsi. Jangan sampai netizen nanti udah kasih deskripsi, Mas Agus nggak lakuin ya. Itu nggak amanah lagi loh, Mas Agus. Takutnya kan gitu ya. Disumbangin lagi, Mas Agus beli air keras sendiri, siram sendiri gitu. Takutnya kayak gitu. Menurut kalian gimana, guys? Ada aja bersilat lidahnya, Mas Agus. Kita stres berpikir, kata istri saya kalau kayak gini, Abang, yuk kita bunuh diri aja. Bos, bunuh diri aja. Ya, untuk para netizen, buat semuanya, kalau berkomentar itu berkomentarlah yang cerdas gitu. Kalau mau tahu keadaan kita, langsung datang kemari, gimana sini apa adanya. Kalau hidup kita mah nggak ada yang dibuat-buat. Anjay, hidup kita apa adanya lah, nggak ada dibuat-buat. Masa sih kemarin itu nangis-nangis dibuat-buat ya, Gus? Pincang-pincang di pagi-pagi ambiar tuh dibuat-buat nggak, Gus? Ini pertanyaan ya. Kalau di mall jalannya santai, Gus. Di pagi-pagi ambiar langsung pincang, Gus. Nah, apa itu tidak dibuat-buat? Nah, ini nanya ya, Gus ya. Tiba-tiba bisa melihat dolar. Bahkan si Wawanya bilang sekarang demi Allah, demi Rasulullah, dia tuh nggak dapat duit 100 jutanya itu, guys. Yang disebut itu yang 100 juta. 100 juta itu. Iya. Itu benar atau tidak? Enggak, saya memang, makanya saya berani demi Allah demi Rasulullah, emang saya nggak merasa nerima uang itu. Makanya waktu terakhir di Densu itu kan saya bilang, Mbak Novi bisa buktiin nggak saya terima uang 100 juta. Terus dia beralibi malah naik, tapi kan ditransfer ke anak saya, anak Wawa. Tapi berarti bukan saya yang terima kan, emang saya nggak merasa terima. Dan saya awalnya emang bener-bener nggak tahu. Anjay, guys, lihat nggak Wawanya, guys? Wawa, W-nya apa, teman-teman? Wasu. Wasu artinya
Wawa sayang Agus. Itu artinya. Memang kan, Wawa itu wasu. Wawa sayang Agus, gitu. Agus, Wawa, semuanya pintar bersilat lidah, guys. Tadinya bilang, saya nggak ada terima duit 100 juta. Yang ada anak saya. Anak saya, itu kasih ke saya. Memang mereka nih pintar muter-muterin duit. Ini money laundry nggak sih? Menurut Lesko ini Lesko nanya ya. Ini termasuk tindakan pencucian uang nggak? Ini kok kayaknya mereka ahli banget dalam mencuci informasi dan mencuci duit gitu. Transfer ke anak saya aja, nanti anak saya yang kasih ke saya. Kan anak saya yang salah ditransfer 100 juta. Saya nggak pernah make. Saya nggak pernah pakai duit itu. Memang saya bagi-bagiin, tapi saya nggak pernah pakai. Anjir, mereka tuh pemilihan kata untuk muter-muterin dan nggak disalahin. Itu kayak udah profesional banget, guys. Kalian bayangin gimana waktu Agus kerja. Sampai Aji nih gedek banget ya, gitu. Gimana Aji nggak gedek banget? Kita yang nggak kenal aja gedek. Gimana Aji? Anjay, panas disiram lu, Gus. Kenapa Mbak Nopi yang memberi bantuan, Mbak Nopi juga yang menjatuhkan Agus, Mbak Nopi juga yang membaikkan Agus lagi. Dan Gus katanya, ini tuh nanti buat Agus juga. Ini kan buat biar nggak ini lagi, supaya dia bisa kita kontrol pengeluaran Agus, supaya nggak disalahgunakan katanya. Salah gunakan. Gitu. Agus nggak menyalahgunakan uang itu. Anjay. Uang itu masih ada, masih utuh. Gitu. Iya, memang dari awal juga udah mencemarkan nama baik Agus, istrinya dan seluruh keluarganya. Agus, gitu. Jadi dia bilang dari awal memang Novi ini udah mencemarkan Agus itu. Jadi kan Agus itu awalnya tuh diminta, ini Gus, kita yayasan ini ambil duitnya supaya tidak disalahgunakan. Dia tersinggung, guys. Siapa yang menyalahgunakan? Agus kan tidak pernah menyalahgunakan. Duitnya masih utuh kok. Masih utuh, cuman kebagi-bagi gitu. Tapi kalau di secara harfiah dia benar juga ya. Jadi uangnya ini masih ada. Misalnya 200 juta, 100 juta ke Wawa. Masih ada 100 jutanya. 35 jutanya ke bank gitu. Masih ada di bank 35 jutanya. Masih ada gitu, cuma kebagi-bagi gitu. Anjir lah. Pinter banget lah, anjir, pantas, cocok dia. Sama Farhad Abbas, cocok dia. Apalagi waktu gerak-geriknya tuh di TV nasional tiba-tiba dia sakit-sakit lanan lagi, guys. Ini kita lihat ya, guys ya. Boleh, silakan. Oke, kita di Masuk aja, masuk. Oh, tiba-tiba batuk dia, tiba-tiba batuk. Pas mau masuk, tiba-tiba batuk. Tiba-tiba batuk, langsung diperban matanya. Nah, mulutnya harusnya diperban, Mbak. Diperban matanya. Nah, dicium. Sama Pak Farhad agak lumayan sih. Walaupun kemarin ada agak sedikit goncang-goncangan, tapi alhamdulillah ada Pak Farhad keren abis. Wih, Pak Farhad keren abis. Goncangan itu sekarang menjadi semangat buat Agus dari Pak Farhad. Makasih banyak Pak Farhad. 2 hari ini emang Agus semangat banget sih. Anjay, 2 hari ini memang Agus semangat banget sih, semangat banget, Agus semangat banget. Kalau Lesko lihat ya di sini ya, dia ada waktu pembawa acaranya mau masuk, dia batuk, tiba-tiba batuk gitu. Tapi selama wawancara nggak ada batuk-batuknya nih. Pertanyaan Lesko ya, apa dia bisa melihat itu? Kamera udah mulai masuk nih, batuk-batuk dulu gitu. Dari batuk-batuk, terus matanya mulai diperban gitu. Sebelumnya nggak diperban. Nah, makanya Lesko kasih tahu nih Mbak Elmi nih, yang diperban nih jangan matanya, Mbak Elmi mulutnya dong, biar dia nggak salah ngomong. Ya seperti itu ya di pertanyaan kita ya gitu. Karena kan yang bikin sebel mulutnya ya, matanya sih nggak bikin sebel menurut Lesko ya. Matanya kalau dia dibuka matanya kita nggak sebel sama matanya, tapi kalau dia buka mulutnya itu yang bikin kita sebel. isu yang hangat diperbincangkan hari ini, polemik mengenai dana kemanusiaan, dana bantuan yang diberikan Tiba-tiba lihat nih, menjadi korban penyerangan. kamera udah on, Agus tiba-tiba nangis nih. Udah mempercayakan Agus. Oh, nangis dia. On kamera banget. Demi nama Allah, Agus nggak Demi nama Allah. menggunakan uang tersebut dengan cara berfoya-foya. Oke. Agus Uang itu kembalikan semua. Tidak pernah Agus pakai. tidak pernah Agus pakai. Yang masih pakai yang lama, tolong jangan hujat Agus. Jangan hujat Agus. Agus akan gunakan itu buat pengobatan Agus, buat keseharian Agus. Kalian orang baik, membantuin Agus sampai sebegitu banyaknya, nggak bisa Agus ungkapkan satu persatu. Kalian hujat lagi, jangan minta lagi ke aku. Tolong Agus. Itu aja yang Tolong. bisa Agus sampaikan. Ya, tolong Agus. Jadi ini pesan-pesannya Agus ke kita itu cuma satu, tolong jangan hujat lagi, jangan minta lagi duitnya. Jadi dia ketakutan terbesar dia diminta lagi duitnya. Kemarin lu ngomong apa itu duit Agus udah nggak mau, Agus takut, kembaliin aja duit biar dia yang buta. Nah kemarin bilang gitu.
Lu juga pernah bilang, Gus, biarin netizen aja yang buta 1M. Agus mah nggak mau mah. Uang itu nggak seberapa mah, takut. Sekarang dia bilang, itu uang hak Agus. Dia bisa-bisanya dia bilang, itu uang Agus itu kan milik Agus, hak Agus gitu dia bilang ya. Jadi dia tuh kayak tahu angle kamera banget loh. Jadi pas presenternya udah ngomong gitu, dia langsung peluk mamanya, langsung tiba-tiba nangis gitu ya. Jangan hujat Agus, tolong Agus, itu kan semua udah hak milik Agus, kalian donatur, Agus berterima kasih banget gitu. Padahal yang donatur mau, lu tuh minta maafnya ke Novi, Gus, gitu. Karena Novi adalah perwakilan, Novi adalah perwakilan dari donatur. Sama perwakilan dari donatur aja, lu segitu berdebahnya, Gus. Debah dia ya. Setan juga selalu jaga kesehatan. Berdebah apa? Berikan donasi beserta ibadah. Licik juga dia itu. Apa licik? Licin dan cerdik. Nah, dia juga munafik juga. Apa munafik? Mukanya halus, pikiran sirik loh. Nggak, Mas Agus ya. Kasus oke kok Mas Agus itu. Hebat Mas Agus. Saya juga nggak mau berpecah belah gitu. Yang awalnya baik, kok bisa begitu jadinya gitu. Makanya aku tuh sampai tega ngelaporin ya karena hal-hal seperti itu ngebawa ke keluarga Agus dampaknya jelek banget gitu sih gitu. Ya kalau memang uang itu mau diatur kayak saya silahkan, tapi kan caranya itu jangan seperti itu yang Agus harapkan. Kalau memang dari awal Gus sini ya ini saya pegang uang kamu, saya masukin ke yayasan kan enak, nggak harus menjelek-jelekan dengan apa? Membuat status seperti ini gitu, menyudut-nyudutkan keluarga Agus, ngapain kayak gitu kan di awal juga kita baik-baik aja gitu. Nih awas nih netizen pasti nyerbu lagi ntar nih. Anjay, yang ke podcast keliling podcast tuh elu, Gus. Yang ke Farhat undang media elu, Gus. Yang selalu menceritakan kejelekan Novi, bukan kejelekan sih, suuzon lu. Itu elu, Gus. Novi kalau kemana-mana podcast, ke semua podcast selalu bilang, ayo Mas Agus, berobat Mas Agus. Saya tahu Mas Agus ODGJ. Saya tahu Agus sakit ininya. Nah, ayo Mas Agus berobat. Mas Agus kan ODGJ, orang dengan goyangan Bang Jali. Ayo berobat Mas Agus. Gak pernah Teh Novi jelek-jelekin kamu, Gus. Elu, Gus. Yang di setiap wawancara, setiap podcast, sempat-sempatnya menjelekan Novi, Gus. Buset, Gus. Nanti kalau ke Singapura, siapa yang mau ikut? Agus? Istri. Wawa? Wawa. Oke, dengan salah satu anaknya ya? Satu ya? Anjay, banyak banget. Agus sanggup nggak? Kalau sanggupnya sanggup aja sih, cuman kan Wawa tuh harus dampingin Agus terus gitu, karena dia kan penyemangat Agus gitu. Tapi kalau memang Kalau terpaksa sekali ya. Tapi Wawa memang mau rencana meninggalkan Agus? Ya enggak sih, memang saya udah janji sama Agus sampai Agus benar-benar sembuh saya akan terus dampingin. Kalau lepas Agus sudah sembuh ya jalan Agus punya jalan sendiri, rencana sendiri, hidup sendiri. Ya ini untuk sementara aja pemirsa. Mungkin kalau Agus Jai, Wawa pengen ke Singapura, guys. Itu istrinya, gimana perasaan istrinya Mas Agus ya? Pas Agus bilang, Wawa itu penyemangat Agus, terus istrinya gimana? Jadi selama ini, Wawa adalah penyemangat kamu, bukan Agus gitu. Bukan suuzon let's go ya, cuman kan kemarin ada berita di mana ada, siapa namanya yang mertua selingkuh dengan menantu gitu. Ini kalian nggak curiga nih? Istrinya Agus nggak curiga, masa penyemangat hidupnya Wawa? Kenapa yang ditanya Wawanya mulu? Ini nggak ada yang menanya istrinya, kamu Elmi, kamu siap nggak Agus ini mendampingi Agus seumur hidup gitu? Let's go malah ngelihat Elmi kasihan banget sih. Ini yang ngurusin sebenarnya Wawa apa Elmi? Siapa istrinya sih? Nah, pertanyaan Let's go ya. Soalnya kok Agus pokoknya mau sama Wawa mulu. Istrinya lu cantik, Gus. Masih cantik ya. Dan dia masih dampingin elu, Gus. Kayaknya sih istrinya masih bisa diselamatin nih kayaknya ya. Menurut Let's go istrinya kalem-kalem gitu, dia yang paling waras kayaknya. Terus Agus itu pengennya Wawa karena Wawa adalah penyemangat Agus, anjir. Istrinya bukan penyemangatnya Agus, guys. Pak istrinya udah tahu rahasianya bahwa Agus sebenarnya adalah boti. Bocah TikTok. Nah, ini pertanyaan kita ya gitu. Karena kan Agus suka main TikTok, mungkin udah tahu dia istrinya. Oh, memang suamiku suka main TikTok gitu. Pantes kemarin istrinya bilang mau ngajak Agus bunuh diri ya. Tapi Agusnya nggak mau gitu. Kalau Wawa yang ngajak bunuh diri mungkin mau. Ini pertanyaan kita ya. Mungkin Agus lebih sayang sama Wawa daripada sama istrinya, bagaimana nih? Elmi atau istrinya Agus nih kasihan sih. Kayaknya polos dia. Oke guys, gimana menurut kalian tentang kasus kali guys?
Jadi kita bacain dulu sumbangan bukan buat Agus guys. Nah kayak Let's Go nih, Let's Go kan kalau bacain sumbangan bukan buat Agus, Let's Go bacain deskripsinya guys. Ya, terima kasih banyak buat Safik Yusuf 7602. Mantap bro. Teruskan konten Agus Kima. Ini sampai selesai salam dari Malaysia. Dari Miss Oni, thank you Miss Oni. Udah muak banget sama drama Agus, tapi terhibur dengan Let's Go. Donasi bukan buat Agus. Mantap. Thank you donasi bukan buat Agus. Dari Sri Wahyu 8161 Sultan Hong Kong, kita siapa lagi kalau bukan Sri Wahyu 8161. Thank you Sultan Hong Kong. Dari Biji Bapak Kau mau kasih donasi ke Agus. Hard water, air keras, hard water. 1.000 juta dolar Zimbabwe. Lucu banget. Thank you banget ya teman-teman yang udah nyumbang bukan buat Agus. Kalau kalian pengen nyumbang bukan buat Agus ya di sini tempatnya ya. Kalau kalian pengen beli parfum di Let's Go, tolong beli, udah Let's Go sematkan, terutama produk-produk dari Kaf ya. Nah, harganya tidak lebih murah daripada toko, wanginya juga tidak lebih wangi daripada toko. Jadi biasa aja sih. Lebih gampang aja sambil nonton sambil check out Shopee gitu ya. Oke, itu dia yang bisa disampaikan. Gimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Mas Agus. Mantap Gus.